Nina Carolina, komedian sekaligus pembawa acara itu, telah 7 hari berpulang ke pangkuan ilahi. Di pusarannya, TPU Wakaf Kujaran Ciganjur, Jakarta Selatan, raganya terbaring kembali ke asal, tapi kesan indah tentang amal baik yang dilakukan oleh sosok yang akrab dipanggil Empo Alpa itu tetap hidup dalam ingatan keluarga. Bersama kenangan itu, keluarga menggelar tahlilan 7 harian untuk mendoakan almarhumah. Maka sejak Kamis pagi kemarin, suasana dapur mulai sesak dipenuhi para tetangga, kerabat, dan warga sekitar yang datang untuk membantu persiapan masak-memasak. Menariknya, menu masakan yang dimasak sebagian besar adalah masakan kesukaan Empo Alpa, seperti pecek ikan mas, ayam kecap, hingga acar. Ini tepat di belakang rumah Po Alfa, itu adalah dapur. Memang yang di sini akan disediakannya nanti masakan untuk persiapan tahlilan menjelang kepergian almarhum. Nah, kita mau coba wawancara dari ibu-ibu seperti apa sih persiapan menjelang tahlilan nanti. Gimana masaknya, apa nih hari ini mungkin untuk persiapan nanti? Menunya hari ini ayam kecap sama capcay. Acar ya? Acar. Ini kesukaan Po Alfa ya memang? Ikan pecak ya? Ikan mas. Ikan mas. Tak hanya keluarga dan kerabat, seluruh lapisan masyarakat turut serta membantu mempersiapkan acara tahlilan 7 hari Empo Alpa. Tim Insert pun menyaksikan langsung bagaimana warga sekitar membantu menggotong meja, membuat tenda, serta mempersiapkan catering. Mereka bekerja secara sukarela, membalas kebaikan yang pernah dilakukan almarhum Empo Alpa semasa hidup dulu. Dan ini memang sudah diturunin tadi dari pihak catering, seperti alat-alat masak dan alat-alat penyajian. Dan memang ini dikabarkan catering ini diperuntukkan untuk bagi tamu dari luar, seperti kerabat artis atau mungkin pejabat atau siapa yang datang nanti pada tahlilan malam ini. Yang mau kami informasikan bahwa catering ini yang memberi adalah dari Bang Suki. Bang Suki adalah abang angkat dari almarhum Po Alfa. Nah, dialah yang memberi atau mensupport catering ini untuk acara nanti malam menuju tahlilan. Memang semua alat catering dari tempat saya, karena di sini biar keluarga di sini lebih fokus ke melayani tamu nanti, ntar jamaah yang hadir. Jadi saya udah Pak Banong, Bang Haji nggak usah mikirin alat-alat catering, meja apa segala rupa, saya bawain langsung dari rumah. Menurut kabar yang diterima tim Insert, jemaat yang hadir dalam acara tersebut diperkirakan mencapai 1.000 orang. Namun jumlah itu bisa saja bertambah 2 kali lipat, mengingat begitu banyak orang yang ingin hadir mengantar doa untuk almarhumah. Untuk itulah, Syukur selaku kakak angkat Empo Alpa menjadi sponsor dengan menyembelih domba untuk dimasak menjadi sop kesukaan Empo Alpa. Sementara warga lain yang datang pun membawa besek berupa cerek serta makanan khas Betawi lain yang menjadi kesukaan Empo Alpa semasa hidup dahulu. Saya kemarin itu saya sembelih 1 ekor domba sesuai najar saya ketika Empo di rumah sakit, Empo di Malaysia maupun Empo di rumah sakit di gitu. Jadi kemarin saya potong dombanya untuk dibikin sop kesukaan beliau. Saya pengen gini, sebagian teman-teman jamaah yang hadir nanti ada yang merasakan makanan kesukaan beliau. Nanti banyak teman-teman saya yang biasa beliau makan itu banyak nanti. Ada yang nganter kayak babak kimpau, nganter makanan kesukaan Empo. Terus ada teman saya dari Balai Parakan, makanan ntar pecak cere itu diucap di rumah sakit. Dia pengen makan pecak cere. Nanti teman saya juga bawain juga. Gitu. Ini makanan-makanan yang Empo sukain. Kita berusaha, saya beserta keluarga, Bang Idung, usahakan maksudnya ada makanan-makanan yang Empo memang sukain dan bukan yang di restoran-restoran besar ya. Makanan-makanan ala-ala Betawi sebenarnya.
Tapi memang kalau untuk nyebut itu saya agak berat. Ikhlas tentu, namun duka yang ditinggalkan masih terasa. Malam tahlilan yang digelar di depan kediaman Mpok Alpa dipenuhi oleh kerabat, sahabat, rekan sesama artis, hingga penggemar yang datang dari berbagai penjuru kota untuk mendoakan almarhumah. Mereka tampak larut dalam zikir dan lantunan ayat suci. Semua berkumpul, menyatu dalam rasa kehilangan yang mendalam. Melihat lautan manusia di malam tahlilan 7 harian Mpok Alpa kemarin, para sahabat takjub seolah tak percaya kebaikan yang dibuat almarhumah begitu dahsyat terasa ke semua lapisan masyarakat. Haji itu penuh banget, sampai Masya Allah. Tadi aku tanya, dari mana? Boyolali, dari mana? Dari Aceh. Dari mana? Jawa Timur, ya Allah. Pada pengen ketemu sama keluarga Mpok Alpa, pengen doain kayak gitu. Kita ngebahas, Masya Allah ini kebaikan apa yang dilakukan Mpok Bener. Alpa sampai sebegitu banyak. Aku nanya mulu sama AA. AA, kan AA kan maksudnya sering ketemu ya akhir-akhir ini kan. Ya, di akhir-akhir. Iya, akhir-akhirnya amalan apa yang Mpok Alpa bisa banyak yang sayang. Dan tadi pas ngobrol nanya juga banyak orang katanya yang datang Mpok Alpa tuh kata suka datang sumbang Iya. Al-Quran. Ternyata Mpok Alpa tuh suka ngiri pesan makanan Begojek, online. Tapi udah gitu buat itunya Harusnya tuh, kasirnya, gitu, Yusuf. buat penjualnya. Jadi dia beli tapi nggak diambil. Udah gitu ketaatan pada suami. Banyak sekali Banyak banget. kebaikan-kebaikan yang justru tidak Orang tahu. orang tuh justru yang kita tahu setelah almarhumah meninggal ya. Bener, Dan sampai sekarang tuh kita berharap ini tuh cuma bercandaan nih gak sih? Iya, kayak nggak percaya. Ya Allah, ini Mpok Alpa bercanda nih, bercanda Jangan dia suka doang. bercanda gini. Ya gitu. Oh, yang bercanda dalam hati gue gitu. Udah ini udah kenyataan ada. Insya Allah mudah-mudahan almarhumah mendapatkan tempat. Amin ya Allah. Di tengah gemuruh doa dan lantunan tahlil, ada jiwa-jiwa yang masih menggigil dalam kehilangan. Sahabat-sahabat terdekat tampak terpukul, menahan perih yang belum sempat reda. Adalah Vega Darwanti yang belum terima kenyataan ditinggal oleh Mpok Alpa. Batinnya masih terguncang. Bersama rasa kehilangan yang amat dalam inilah, Vega pun turut memberikan sumbangsi besarnya untuk suksesnya acara tahlilan 7 hari Mpok Alpa dengan membuat buku Yasin. Aku kemarin saat ngelayat kan ketemu sama Irfan sama Araf itu memang fokus baca Yasin karena aku berpikir kayaknya nggak ada hadiah yang lebih indah selain terus didoain sama teman, sahabat, keluarga gitu. Jadi yang aku pikirin cuma ya mudah-mudahan Yasin yang aku buat nanti dengan fotonya dia nanti dan namanya itu kan Yasin bisa dipakai terus untuk ngaji. Dan ketika mau ngaji lihat foto dia dan nama dia Bisa jadi didoain. Mudah-mudahan keburu untuk 3 harian, 7 hariannya nanti. Bapak seperti apa? Dia tuh sosok kakak, kayak ibu. Dia sering banget ngingetin aku, walaupun dia mulutnya suka aku kayak, lu jangan gini, lu jangan gini. Tapi dia tuh bener-bener sayang banget. Lu mau apa ambil, pernah kan main ke rumahnya, dia ada banyak tas. Lu mau pilih tas mana, War? Enggak mau ah. War lu mau apa, War? War lu mau apa? Bener-bener baik, dia pernah tuh pokoknya aku inget. Dia tuh ngebeliin semua, kayak ngebeliin orang-orang. Kayak apa sih namanya itu buat hantaran lebaran ya. Isi ada biskuit, ada sirup, ada apa. Dia bener-bener yang bikin sendiri gitu. Orangnya bener-bener baik dan baiknya itu nggak perlu di media sosial, nggak perlu orang tahu. Kan kalau orang meninggal kelihatan baik apa enggaknya kan pada saat udah nggak ada ya kan. Dari yang nyelayat, dari yang ngedoain, ternyata banyak banget yang sayang dan cinta sama dia. Gitu. Sungguh teramat berat melepas sosok yang amat dicintai. Kepergian Mpok Alpa bukan sekedar kehilangan, melainkan luka yang diam-diam mengendap dalam diam, meneraikan perih yang tak tertahankan. Terlebih lagi bagi keempat buah hati yang ditinggal yang masih berusia kecil. Momen inilah yang membuat banyak orang tersentuh, termasuk Melanie Ricardo yang menangis meratapi kesedihan anak-anak Mpok Alpa. Ngomong sesuatu tapi nggak berani. Waktu nguburin kan aku, Ya. kan aku punya anak laki juga ya, anak kecil-kecil gitu ya. Itu si Petong waktu kan Billy sama pada masuk nguburin gitu ya. Itu gue ngeliatin si Petong aja. Dia tuh kayak ngeliatin kayak, mungkin kayak antara percaya nggak percaya itu mami gue tuh Ya. udah nggak ada dari kuburin gitu. Mpok Alpa telah beristirahat tenang dalam keabadian. Raganya tak lagi sakit, begitupun jiwanya yang telah damai di alam sana. Namun, di hati mereka yang merindukan sosoknya, selalu ada air mata yang tumpah. Air mata inilah yang kembali jatuh di wajah Kiki Saputri saat kenang Mpok Alpa. Banyak orang kehilangan dan banjir air mata saat itu. Salah satunya Kiki.
Aku nggak bisa kalau setiap kali ingat aja gitu, ingat aja Mpok. Langsung gerer aja gitu. Kayak masih nggak percaya. Sekarang aja ngerasa dia tuh masih ada, iya nggak sih? Kayak masih apa di rumah sakit, di mana kayak Itu, gitu. kayak lagi izin, kayak lagi perawatan, lagi pengobatan ya. Aku pas sampai rumah almarhum, pas ngeliat itu kan aku jatuh karena kayak masih enggak kali mah enggak gitu pas ngeliat udah terbaring. Terus cepat dibuka kan ngeliat wajahnya Masya Allah cantik banget. Aku kayak, Pok bangun Pok, nggak apa-apa Pok, prank aja kita prank. Saya nggak malu nih Pok kalau prank kita tiba bangun gitu. Kayaknya bakal meluk, bakal gimana gitu. Saya kayak. Lu terucap gitu atau di hati lu? Iya, Mpok bangun Mpok gitu. Kayak pengen lihat bibirnya kali gerak atau apa kali gitu maksudnya. Dadanya kali tiba-tiba bernapas. Kita berharap ya itu yang dirasakan gue pas sama Raffi pas ke rumah sakit. Bener pas mendekati si ranjang itu kan dia udah tutup. Gue yang bismillah, terus pas dibuka, beneran. Sesuatu yang kita takutkan, kan kita tuh di kondisi empok gitu tuh kan terbersit. Ayo semangat. Tapi terbersit, aduh jika itu terjadi gimana kejadian lo di hari Jumat tanggal 15 Agustus itu ya. Tujuh hari setelah meninggalnya Mpok Alpa, tentunya kesedihan masih melanda seluruh orang-orang yang mengenal secara pribadi sosok dari Mpok Alpa itu tersendiri ya. Kenangan-kenangan indah masih terus terasa, apalagi oleh keluarga, suami, sahabat gitu. Dan kemarin kita melihat bagaimana pada saat tahlilan 7 hari Mpok Alpa banyak sekali warga-warga di Jagakarsa yang membantu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Terlihat betapa besar hatinya Mpok Alpa bukan hanya ke keluarga ya, tapi ke warga yang di sekitarnya di lingkungan komplek rumahnya itu. Betul, dan kita lihat juga dari postingan beberapa teman-teman selebriti yang turut hadir dalam acara tahlilan almarhumah semalam, juga dari postingan Anwar BAB begitu banyak sekali teman-teman ataupun juga tetangga yang mencintai almarhumah. Tentu saja doa kami untuk almarhumah semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik,